Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan telah memberikan kesehatan kepada kita dan nikmat Islam kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pembahasan kelompok Shining Team ini. Pertama, kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas Shining Team yang telah diberikan, yang satu kelompoknya terdiri dari 13 orang, diantaranya adalah pertama saya, Dandi, kemudian Yogi, kemudian Habib, kemudian Fikri, kemudian Brian, Gariza, Ahmad, Kemal, Bagas, Torik, Surya, Teddy, dan Gias. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal agar dapat membedakan mana hal baik dan mana hal yang buruk, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yakni sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini, sangat diperlukan akhlak dan adab yang baik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya akhlak dan adab yang baik, kita dapat bersosialisasi dan beradaptasi dan juga dapat berinteraksi dengan baik kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, kita bisa menjalankan tugas dari Tuhan yang Maha Esa dengan baik, yakni menjadi khalifah di muka bumi ini. Perlu kita ketahui, akhlak memiliki makna yang sama dengan adab, yakni perangai atau tabiat, yang merupakan gambaran batin seseorang yang dijadikan tabiat bagi manusia. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, watak, dan juga atau tabiat. Menurut Imam Qurtubi, akhlak atau adab adalah sifat-sifat seseorang yang menjadikan seseorang dapat berhubungan dengan orang lain. Ibnu Miskaweh mengatakan akhlak dan adab sebagai sesuatu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir atau direncanakan terlebih dahulu. Adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir atau direncanakan terlebih dahulu. Menurut KBBI, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Adapun adab menurut KBBI adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan dan juga akhlak. Perlu diketahui bahwa akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, dan ada pun akhlak yang tercela, yaitu akhlak mazmumah. Meskipun sudah banyak yang tahu definisi dan makna dari akhlak atau adab, namun perlu diketahui ternyata sampai saat ini masih terdapat banyak orang keliru dalam mengimplementasikan akhlak ataupun adab dalam kehidupan sehari-hari. Penulis akan mengambil beberapa contoh yang menurut penulis sangatlah mudah dipahami dan sering dialami oleh penulis maupun pembaca. Contoh sederhananya seperti ini. Banyak sekali orang yang keliru dalam menempatkan dan mengimplementasikan akhlak atau adab seperti pada lingkup suami dan istri, guru dan murid, orang tua dan anak, diri sendiri dan orang lain, serta pemimpin dan juga anggotanya. Mari kita bahas satu persatu. Kita cari tahu dulu di mana letak kekeliruannya. Yang pertama pada lingkup suami dan istri. Di dalam Islam, kedudukan suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan kedudukan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam agama Islam, seorang istri diwajibkan untuk patuh dan berakhlak baik kepada suaminya. Perlu diketahui, sebaik-baiknya akhlak dan adab istri terhadap suami adalah dengan mematuhi apa yang diperintahkan suaminya. Saking tingginya kedudukan suami terhadap istri, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain,
maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1159. Artinya apa? Seorang istri harus memiliki akhlak yang baik dan rasa hormat yang tinggi pada suami. Namun demikian, berakhlak dan beradab terhadap suami bukan berarti istri tidak boleh mengkritik suami. Bukan berarti istri tidak boleh memberi makan pada suami, dan bukan berarti tidak boleh meluruskan suami di saat suami sedang berbuat sesuatu kesalahan. Perlu diketahui, akhlak seorang istri yang baik terhadap suami adalah mengkritik suami, menegur suami, memberikan masukan terhadap suami, dan juga meluruskan suami di saat suami sedang khilaf dan berbuat salah. Begitu juga dengan kedudukan guru di hadapan murid. Guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan murid-muridnya karena telah banyak memberikan ilmu, baik ilmu untuk bekal di dunia maupun ilmu untuk bekal di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Riwayat Ahmad. Artinya di dalam agama Islam, seorang murid sangat dianjurkan bahkan sangat diwajibkan untuk menghormati dan memuliakan guru. Karena kedudukan guru yang sangat tinggi di hadapan murid, maka diwajibkan untuk murid patuh, taat, berakhlak, dan beradab baik kepada gurunya. Namun ingat, guru juga manusia biasa yang bisa berbuat hilaf dan kesalahan. Perlu diketahui, sebaik-baiknya adab dan akhlak murid terhadap gurunya adalah ketika guru sedang hilaf dan berada di jalur yang tidak benar dan tidak lurus, maka sang murid wajib untuk mengkritik, mengingatkan, dan juga memberikan masukan terhadap guru agar dapat kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam lingkup orang tua dan anak. Memang sudah sepantasnya seorang anak harus patuh, tunduk, bakti serta taat terhadap orang tua. Bahkan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala mengatakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Walau begitu, bukan berarti seorang anak harus diam jika melihat orang tuanya sedang berada di jalan yang salah. Jangan pernah kita keliru menempatkan adab dan akhlak. Perlu diketahui, sebaik-baik adab dan akhlak anak terhadap orang tua, yaitu mampu mengkritik, meluruskan, serta berani memberi masukan kepada orang tua dengan cara yang baik, agar orang tua juga bisa introspeksi atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah kita salah menempatkan akhlak dan adab, serta jangan sampai kita jadikan adab dan akhlak sebagai tameng untuk berbuat zolim kepada diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, pesan moral dari ucapan ini adalah jangan pernah kita takut untuk mengkritik, menasihati, meluruskan, dan memberi masukan kepada sesama manusia siapapun dia, serta apapun pangkat dan jabatannya, karena agama adalah nasihat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari nomor 7257, Muslim nomor 1840. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Khalik. Itu artinya apa? Jangan pernah kita taat kepada makhluk,
siapapun itu, jika itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan kita dibolehkan untuk melakukan kritik, memberikan saran dan masukan, serta menegur siapapun makhluk yang berbuat salah. Perlu diketahui, orang yang memiliki akhlak yang terpuji, pasti sangat membenci segala sesuatu yang dinilai tidak pantas dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain termasuk suatu kezaliman. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.